Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Tokoh sejarah dan agama yang merupakan keturunan suku Yehuda antara lain Raja Daud, Raja Sulaiman, dan Yesus dari Nazaret. Selain itu, sebagian besar orang Yahudi modern menelusuri garis keturunan mereka kembali ke suku Yehuda. Yesus merupakan keturunan Yehuda melalui Daud, seorang raja yang juga berasal dari suku Yehuda. Daud adalah keturunan Peres, putra Yehuda, yang ia miliki bersama Tamar. Siapakah Yehuda itu? Yehuda adalah anak keempat Yakub. Meskipun secara teknis lahir keempat, Yehuda akhirnya menjadi pewaris bagian putra sulung. Meskipun kehilangan dua anak laki-laki sebelum masanya, Yehuda kemudian memiliki keturunan ayah yang akan memerintah Israel kuno dan dalam agama Kristen melahirkan Mesias. Keluarga Yehuda dalam agama-agama Ibrahim, garis keturunan Yehuda dimulai dengan Abraham yang keturunannya dijanjikan Tuhan untuk dibangun menjadi sebuah bangsa yang besar. Abraham memiliki dua anak laki-laki yang terkenal, Ismail dari Hagar dan Ishak dari Sarah. Ishak menikah dengan Ribka dan mempunyai anak kembar, Esau dan Yakub. Yakub yang kemudian dikenal sebagai Israel jatuh cinta pada Rahel dan berjanji akan bekerja untuk ayahnya selama 7 tahun untuk mengamankan pernikahannya. Meskipun ayah Rahel setuju, dia menyamarkan kakak perempuan Rahel, Lea, sebagai Rahel pada malam pernikahan mereka dan membujuk Yakub selama 7 tahun lagi agar dia bisa menikahi Rahel juga. Lea memiliki 6 putra dan 1 putri dari Yakub. Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Ishar, Jebulon, Dina. Rahel berjuang dengan kesuburan tetapi memiliki 2 putra, Yusuf dan Benyamin. Selain itu, Yakub mempunyai 2 selir, Bilha dan Zilfa. Bilha melahirkan 2 anak laki-laki atas nama Rahel sebelum Rahel mengandung Yusuf dan Benyamin dan Naftali. Zilfa juga melahirkan 2 orang putra atas nama Lea. Berkeluyuran Asher, meskipun Yehuda sendiri adalah anak sulung keempat di antara saudara-saudaranya, ia menjadi pewaris bagian anak laki-laki tertua setelah ketiga kakak laki-lakinya tidak mendapatkan hak waris. Ruben karena tidur dengan Bilha, dan Simon dan Lewi karena membantai seluruh penduduk kota sebagai balas dendam atas pangeran kota tersebut memperkosa saudara perempuan mereka, Dina. Suku Yehuda dalam Alkitab. Apa suku Yehuda itu? Dalam Alkitab, suku Yehuda adalah salah satu dari 12 suku berdasarkan keturunan anak-anak Yakub. Namun, penting untuk dicatat bahwa ke-12 suku tersebut tidak semuanya merupakan keturunan unik dari masing-masing putra Yakub. Keturunan Lewi menjadi klan imam dan tidak memiliki suku atau wilayah yang berbeda, sedangkan putra Yusuf, Manasye, dan Efraim diberkati seolah-olah mereka adalah keturunan yang unik, anak-anak langsung Yakub dan bukan sekedar cucu. Sejarah suku Yehuda. Secara historis ada 12 suku Israel, keturunan dari putra dan cucu patriark Yakub. Suku Yehuda adalah yang terbesar, diperkenalkan dalam kitab Kejadian dan Taurat. Suku Yehuda adalah keturunan Yehuda, putra keempat Yakub dan Lea. Yehuda adalah salah satu dari 12 putra Yakub dan ikut bertanggung jawab karena menempatkan adik laki-lakinya yang lebih muda, yaitu Yusuf, ke dalam lubang. Yehuda menyarankan agar ia dijual kepada pedagang musuh untuk mendapatkan uang perak. Yehuda dan saudara-saudaranya kemudian menipu orang tua mereka dengan mengira Yusuf dibunuh. Yehuda meninggalkan rumah dan menemukan seorang istri, menghasilkan 3 orang putra. Kitab Kejadian menyatakan bahwa putra sulung Yehuda dihukum mati
mati oleh Tuhan karena dianggap jahat, dan anak keduanya dibunuh karena menolak memenuhi kewajibannya untuk menghasilkan ahli waris dari janda saudara laki-lakinya. Yehuda kemudian ditipu oleh janda putranya Tamar untuk mengandung anak kembar. Melalui dia, garis keturunan Yehuda berasal dari si kembar ini. Pemukiman di Kanaan. Setelah bertahun-tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir dan akhirnya dibebaskan melalui Eksodus oleh Musa. Setelah mereka dibebaskan, mereka mengembara di gurun pasir selama 40 tahun. Setelah kematian Musa, Yosua mengambil alih kepemimpinan bangsa Israel kuno dan mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah penaklukan tanah, setiap suku diberi bagian wilayah tertentu. Suku Yehuda menguasai wilayah di sebelah selatan Yerusalem selama bertahun-tahun. Kerajaan Yehuda ini terus berkembang dan makmur dalam jumlah dan kekuasaan hingga sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Ketika ditaklukkan oleh Babilonia, banyak penduduknya ditangkap dan dibawa pergi bersama tentara. Namun ketika Sirus Agung menaklukkan Babilonia pada tahun 538 sebelum Masehi dengan pasukan Persianya, ia mengizinkan semua warga Yahudi untuk kembali ke Israel. Kembalinya bangsa Israel ke tanah airnya, suku Yehuda terus berkembang dan akhirnya menjadi salah satu dari dua suku Israel yang tidak dihancurkan dan atau dicerai-beraikan oleh pengambil alihan Israel oleh Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Pengetahuan Yahudi mengacu pada 10 suku-suku di utara yang dibongkar dan akhirnya diserap oleh budaya lain sebagai 10 suku Israel yang hilang. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat suku Yehuda dalam Alkitab, sejarah Yahudi. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.